Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Buka tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesehatan yang baik dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi anak yang baik dan takut akan Allah. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita tentang perempuan Sunem dengan anaknya tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat ke-8 sampai 37. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Sunem ini adalah nama sebuah tempat. Nah, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Nah, perempuan ini tidak disebutkan namanya. Di dalam Alkitab katakan bahwa perempuan ini tahu bahwa Elisa ini adalah abdi Allah yang kudus. Jadi dibuatkan sebuah tempat tinggal, sebuah kamar untuk dia, untuk Elisa ini kalau dia singgah di situ. Nah, perempuan ini sangat baik hatinya dan Elisa tahu itu. Kemudian Elisa menyuruh Gehazi memanggil perempuan Sunem tersebut. Lalu Elisa berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Tapi jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Terus Elisa katakan, "Apakah yang dapat kau perbuat baginya?" Gehazi bilang, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya perempuan itu, Elisa katakan kepada perempuan Sunem tersebut, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tapi perempuan itu menjawab, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Nah, tapi apa yang dikatakan Elisa kepada perempuan itu benar-benar terjadi. Jadi perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu yang seperti itu juga yang sudah disebutkan tadi. Nah, pada tahun berikutnya yang seperti dikatakan Elisa kepadanya. Nah, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari dia pergi mencari ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu ayahnya berkata kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa dia kepada ibunya." Dia sudah terluka kan di kepalanya kan. Jadi ayahnya dan seorang bujang mengangkat dia, membawanya kepada ibunya. Terus di Alkitab nih diceritakan bahwa diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Dia meninggal, dia sudah mati karena tadi kepalanya cedera. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia, anaknya ini, di atas tempat tidur abdi Allah itu. Abdi Allah ini adalah Elisa ya, tempat ada sebuah kamar yang sudah pernah dibuat untuk Elisa tersebut. Jadi anaknya dibaringkan di tempat tidur tersebut. Nah, sesudah itu dia panggil suaminya. Perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, "Suruh kepadaku seorang bujang dengan membawa keledai betina. Aku mau pergi dengan segera." Ya, dia harus
dia mau pergi menghadap abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dia mau menemui Elisa. Nah, jadi pada waktu itu dia pergi di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh. Jadi Elisa sudah melihat perempuan itu datang. Setelah dia menemui Elisa, perempuan ini lalu berkata, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Elisa berkata kepada Gehazi, bujangnya ini, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Jadi dia menyuruh Gehazi untuk pergi Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan berbaring di atas tempat tidurnya. Nah, sesudah ia masuk, dia tutup pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Terus dipanggilnya lah dia. Lalu datanglah ia. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah ke perempuan itu, lalu tersungkurlah di depan kaki Elisa dan sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Nah, perempuan ini setia kepada Allah. Nah, Elisa menolong perempuan ini, anaknya yang tadinya sudah celaka dan meninggal dunia ditolong oleh Elisa. Itu semua adalah pertolongan Allah melalui Elisa. Perempuan ini adalah perempuan yang setia kepada Allah dan juga baik hati. Sini setelah anaknya diselamatkan oleh Allah melalui Elisa, dia sujud menyembah, dia mengucap syukur sama Allah, mengucap syukur kepada Tuhan karena anaknya telah diselamatkan. Nah, anak-anak, kita juga harus menjadi anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang takut akan Allah, anak-anak Allah yang setia. Kalau kalian tidak setia, kalau kalian tidak takut sama Allah, maka Allah bisa marah. Allah akan membuang kita ke dalam api neraka. Anak-anak mau masuk neraka? Tidak
tidak mau dan jangan mau. Jadi kalau mau masuk ke surga harus percaya Tuhan Yesus. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Nah, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati kami semua agar kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.